Baik, ya saya sudah diingatkan untuk bisa saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan bersama-sama ya mendiskusikan sebuah tema yang menarik pada malam hari ini yang berjudul dengan Creative Thinking dan Pandangan Islam. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita dalam format daring ini, Pak Devri Ardianta. Alhamdulillah kebetulan kami ini berdua dari bidang ilmu yang sama, jadi dari Departemen Arsitektur. Dan saya melihat di sini selain mahasiswa juga ada beberapa rekan-rekan dari arsitektur, begitu juga mungkin rekan-rekan dari alumni arsitektur ya yang juga nanti akan bisa bergabung. Namun kita tidak membedakan para audiens yang ada di malam hari ini. Alhamdulillah hadir juga sangat senior kami, Pak Yosef Priyotomo. Selamat malam Pak Yosef. Alhamdulillah ini sudah bisa bergabung bersama Pak Yosef sebagai keluarga besar arsitektur. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat creative thinking dan pandangan Islam. Rekan-rekan sekalian dan hadirin yang bisa bersama dalam daring ini, kita akan berjalan dalam diskusi ini selama kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau kita mulai pukul 7:39, ya, jadi kita sudah lewat 9 menit ini sebetulnya. Kita nanti akan berakhir pada pukul 9. Jadi 1,5 jam kita manfaatkan waktu. Insya Allah nanti Pak Devri akan menyampaikan materi ini selama 1 jam Pak Devri. Dan kemudian kurang lebih 20 menit nanti kita akan pakai sebagai sebuah diskusi ya. Dan kemudian nanti kita kurang lebih ada waktu 5 menit untuk bisa menyampaikan closing gitu ya terhadap materi yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi hormat saya kepada Pak Devri Ardianta, juga sebagai pemateri, saya perkenalkan bahwa Pak Devri Ardianta ini adalah dosen di Departemen Arsitektur. Mulai tahun berapa Pak Devri? Jadi kalau tahun usia 2006 Pak Andi. 2006 ya. Jadi kalau mungkin dalam usia sekarang sudah 42 Pak Devri ya. 42 43 tahun. Pinginnya 35 Pak Andi. Oh 35, pinginnya 35 ya Pak. Jadi baik, hadirin sekalian, mungkin nanti di akhir acara pemberian materi juga akan bisa di-share ya Pak Devri pada para peserta pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin kalau dalam urutan Pak Devri akan menyampaikan sebuah statement ya atau mungkin ya semacam hipotesa begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah contoh kasus dan kemudian Pak Devri mencoba untuk memulai masuk pada diskusi dan kemudian kita akan sampai kepada sebuah pernyataan jawaban dari hipotesa yang disampaikan di awal. Baik, saya akan memberikan kesempatan pada Pak Devri untuk bisa menyampaikan materi pada malam hari ini, yaitu creative thinking dan pandangan Islam. Monggo Pak Devri. Baik, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang hadir atas kesempatan malam hari ini. Dan Pak Mas Huri ini, Pak Mas Huri sudah hadir. Terima kasih Pak. Bergabung nih, saking masjid. Monggo terus, monggo. Terima kasih. Sebenarnya ini saya juga sambil Pak Andi deg-degan. Artinya saya bukan dalam berposisi untuk memberikan materi semacam kuliah begitu ya, karena saya bukan ahli di bidang kreativitas gitu, dan saya
mencoba menyampaikan ini sebagai bagian dari tugas gitu dari tim TPKI dan KKI, dan apa yang saya sampaikan sebenarnya apa ya, mungkin bagian dari hal yang saat ini sedang saya pelajari Pak Andi tentang creativity dan juga mungkin creative thinking. Saya mohon izin untuk share screen ya Pak Andi. Monggo Pak Devri. Sudah terlihat ya Pak Andi di layar? Sudah. Baik. Ya, topik yang saya coba angkat malam hari ini berkaitan dengan berpikir kreatif dan pandangan Islam gitu. Sebagai awalan mungkin Bapak Ibu ataupun rekan-rekan di sini pernah melihat buku ini gitu ya. Ditulis oleh Profesor namanya Eng Aik Kwang. Semoga saya tidak salah menyebut nama beliau. Seingat saya dia profesor dari University of Queensland gitu. Bukunya saya ingat saya waktu itu cukup kontroversial gitu karena menyoroti tentang mengapa Asians atau maksudnya bangsa Asia gitu ya tidak lebih kreatif gitu dari bangsa Barat gitu. Tapi tentunya saya tidak sedang membahas bukunya Pak Aik Kwang ini gitu ya. Tapi yang saya coba soroti pertama adalah seringkali dikotomi seperti ini memang menarik untuk dicermati. Misalnya Asia kemudian dengan Barat begitu, ataupun mungkin Islam dengan non-Islam dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya kalau kita cermati mengenai kreativitas kata berkaitan dengan bangsa Asia dan bangsa Barat gitu ya. Itu penduduk yang ada di Barat tentunya tidak mudah untuk digeneralisasi, begitu juga dengan bangsa di Asia gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pembahasan semacam ini muncul akibat adanya apa ya, semacam kontras mungkin yang dicermati terkait sebuah kondisi tertentu lah, karena kualitas tertentu. Kalau dalam hal ini mungkin kualitas kreativitas gitu. Termasuk ketika mencoba membicarakan bangsa atau umat Muslim misalnya begitu. Sepertinya kok tidak sekreatif sering dibahas di buku, mungkin lagi-lagi nyebutnya dengan Barat gitu. Padahal yang di Barat juga mungkin ada yang Muslim begitu. Itu juga apa ya, tidak bisa dipungkiri akibat mungkin adanya perubahan kondisi dari yang dulu. Bisa jadi dulu kita tahu banyak para tokoh-tokoh dari Muslim yang memberi kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran di berbagai bidang ya. Al-Khwarizmi, kemudian berbagai tokoh yang apa namanya itu di bidang kesehatan, matematika dan sebagainya. Dan itu yang apa namanya itu tidak pelak membawa diskusinya selalu mencoba melihat perbandingan gitu. Yang menarik adalah ada satu cendekiawan Muslim menyampaikan mungkin memang kita harus menimbang atau melihat gitu kebenaran itu gitu ya, bahwa tapi kita harus melihatnya dengan lebih jeli bahwa yang menimpa suatu masyarakat dalam kondisi titik balik kritis dalam sejarah mereka gitu ya. Artinya dulu mungkin jaya kemudian jadi menjadi tidak jaya dan seterusnya gitu. Itu bisa jadi bukanlah kekurangan objek materialnya gitu. Objek materialnya itu ya tetap banyak, kaya akan objek materialitinya gitu. Tapi
kemiskinan gagasannya gitu. Ya sepertinya Malik bin Nabi ini memberikan kritik juga terhadap umat Muslim mungkin ya, bahwa sebenarnya kenapa kok bisa kalau memang terjadi gitu kemiskinan gagasan itu ada gitu. Dan itu yang mungkin akan kita coba angkat gitu dalam diskusi kali ini. Apa benar kita tidak bisa melihat gitu ya tentang beberapa hal yang mungkin ada dalam pandangan Islam terkandung di Al-Quran yang berkaitan dengan kreativitas. Tapi saya mencoba bergeser, memulainya dari kasus begitu. Jadi Pak Andi tadi menyampaikan bahwa Pak Andi, kemudian saya juga latar belakangnya dari Departemen Arsitektur gitu. Dan kami seringkali mencoba membahas sesuatu dengan cara apa ya Pak Andi namanya, mungkin project based gitu ya, atau case based gitu. Jadi dari kasus gitu ya, supaya mungkin cukup menarik gitu ya untuk nanti dirangkaikan hubungannya. Dan tentunya kasusnya akhirnya arsitektur gitu yang saya coba angkat. Satunya dari luar Indonesia, satunya nanti dari Indonesia. Yang pertama ini objeknya Bapak Ibu dan rekan sekalian ada bangunan apartemen sebenarnya, semacam rumah susun begitu di Belanda. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa bagian yang langsung kita bisa tangkap bentuknya sepertinya unik begitu ya, atau malah mungkin kita bisa sebut agak aneh begitu. Ada tonjolan-tonjolan entah itu balkon atau entah itu ruangan atau apa gitu kalau kita lihat dari luar. Dan yang menarik dari kasus ini adalah ketika kita cermati berkaitan dengan proses berpikirnya dari si arsitek sampai dengan muncul sebuah hasil. Ini dalam rangka untuk membawa diskusi bahwa apakah kreativitas itu berkaitan dengan hasil, gitu ya, ataukah kreativitas itu berkaitan dengan proses. Gitu. Hasil tentunya ada dari sesuatu yang ingin disasar dari proses itu. Gitu. Dia adalah konsekuensi dari prosesnya. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya saja, jangan-jangan prosesnya menjadi tertutupi, gitu, tidak terungkap, dan kita akhirnya tidak bisa mencermati sebenarnya bagaimana caranya ya supaya bisa berpikir kreatif. Nah dalam kasus ini yang menarik adalah si biro arsitek atau para arsitek di dalam biro itu menghadapi sebuah tantangan gitu. Mereka harus membangun apartemen untuk lansia itu dengan jumlah unit itu 100 unit kalau saya tidak salah ingat. Tapi di luar itu mereka juga dihadapkan oleh beberapa peraturan mengenai jumlah lantai bangunannya, kemudian jumlah luasan lantai dasarnya, termasuk juga beberapa aturan yang berkaitan dengan kata kuncinya kalau saya nggak salah ingat udara, cahaya, dan juga ruang terbuka. Gitu. Karena ini memang untuk para lansia. Jadi setelah dicoba ditata untuk 100 unit itu, ternyata yang bisa ditata itu hanya 87 unit. Pertanyaannya yang 13 unit mau ditaruh di mana? Karena ditumpuk ke atas lagi nggak boleh, karena sudah terbatasi aturan ketinggian. Ditaruh di bagian halaman lain dari tapak atau site-nya di lokasi itu juga memungkinkan karena dia juga menghadapi aturan harus tersedia ruang terbuka dengan luasan tertentu, penghijauan dan sebagainya. Akhirnya mereka seakan-akan gitu ya berpikir cukup pragmatis. Ya wes 13 unitnya ditempel aja di samping-samping bangunannya gitu. Sehingga yang terjadi seperti yang kita lihat tadi.
tentunya cerita saya sangat singkat gitu ya, mempersingkat sekian hal dari proses berpikir mereka, termasuk juga karena keterbatasan informasi dan arsip yang dibuka oleh mereka tentang bagaimana mereka berpikir sampai ada di titik ini. Tapi ini adalah ilustrasinya. Membuat unit-unit apartemen sisa yang 13 unit yang nggak bisa masuk di dalam masa utama tadi itu kan bukan perkara mudah karena luasannya pun harus terpenuhi begitu. Dan kemudian kalau mereka membuat kolom-kolom penyangga misalnya gitu ya, itu akan mengganggu ruang terbuka yang ada di bawah sekali lagi gitu. Akhirnya yang harus dilakukan adalah kalau di dunia arsitektur atau teknik sipil ada istilah cantilever gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa dari departemen lain kurang familiar gitu dengan istilah itu. Tapi di sini akhirnya cukup ekstrim gitu ya, karena panjangnya itu kurang lebih sama dengan tebal bangunannya sendiri. Jadi bisa dibayangkan. Jadi 2 kali lipat. Yang akhirnya harus membawa solusi teknologi seperti apa gitu. Singkat kata akhirnya yang terjadi seperti ini, semacam apa namanya itu trust frame-nya, mungkin kalau gampang anak-anak ITS bayangkan jembatannya GM gitu ya, dari GM 1 ke GM 3 gitu, atau GM 2 ke GM 3 gitu. Dimana kalau itu bentangnya lebar, dia sudah cukup kaku, cukup kuat gitu untuk memiliki panjang tertentu. Dan yang terjadi adalah hasilnya adalah seperti ini. Setiap unit tetap mendapatkan pencahayaan, penghawaan yang baik sesuai dengan aturan rumah tinggal untuk para lansia. Di lantai dasar ruang terbukanya tidak terganggu, jumlah unit terpenuhi, tidak ada peraturan yang kemudian coba dilanggar oleh arsitek dan seterusnya. Dan sebagai hasil kemudian mungkin beberapa orang bisa mengatakan, wah kreatif sekali yang merancang ini gitu. Kok kepikiran dengan gagasan ini dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita telusuri sebenarnya yang terpenting justru bagaimana tadi mereka berpikir ketika menghadapi satu kesulitan gitu ya, atau suatu tantangan. Ini tuh untuk kasus yang pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang kedua adalah dari Indonesia nih karyanya. Karya Pak Adi Purnomo. Objeknya sebenarnya rumah tinggal. Jadi skalanya agak berbeda ya. Yang tadi bangunan beberapa sekian lantai gitu banyak, ini 2 lantai seingat saya. Ini rumah tinggal di Jakarta. Di sini tantangan juga ditemui oleh si perancang, yaitu pemilik rumahnya itu adalah seorang fotografer, profesinya dokter kalau saya nggak salah, tapi dia punya hobi fotografi dan kolektor seni, sehingga dia berpikiran ingin punya rumah sekaligus sebagai sebuah galeri. Rumah ini di waktu tertentu terbuka untuk publik, karena publik bisa lihat sekian banyak koleksi yang miliki gitu. Kemudian si arsitek juga berpikir tentunya seperti apa membuat rumah tinggal yang biasanya itu syarat akan privasi, tapi di sisi lain dia juga harus bisa akomodatif terhadap kebutuhan publik untuk melihat fungsinya sebagai galeri gitu. Sehingga yang kemudian dilakukan oleh si arsitek adalah mencoba menata kebutuhan ruang. Ini kalau kita lihat dibayangkan ini gambar denahnya ya. Ruang-ruangnya sudah terpenuhi, tapi kemudian si arsitek mencari cara untuk bisa mengakomodasi kebutuhan tadi, ya rumah, ya galeri gitu. Dan karena dia fotografer, persoalan pencahayaan dirasa menjadi penting di dalam rumah ini. Yang kemudian dilakukan adalah arsiteknya adalah mencoba memproses dan menganalisis beberapa hal. Beliau mencoba menganalisis seperti apa sih cahaya yang jatuh di rumah ini sepanjang tahun gitu. Jadi dengan membayangkan kanan kirinya nanti kan kalau di foto yang tadi kan ada yang masih tanah kosong ya. Jadi tapi di
saat ini mungkin bisa jadi sudah ada bangunan rumah juga di kanan kiri. Sehingga kalau memang nanti jadi kompleks rumah tinggal yang cukup padat, maka peluang untuk bisa mendapatkan cahaya alami seperti apa gitu. Yang dilakukan adalah proses-proses semacam ini. Analisis panjang terkait dengan setiap bulannya, kemudian setiap jamnya, yang akhirnya membawa kepada keputusan untuk, kalau kita bayangkan itu satu kubus gitu ya, satu kotak persegi, kemudian diiris-iris di beberapa tempat untuk mengizinkan cahaya itu masuk ke bagian dalam rumah. Yang terjadi adalah bentukan rumah yang cukup unik waktu itu. Ini kalau nggak salah 2009 ya, ini itu dibangunnya. Dan di mana dan proses itu sebenarnya yang dilakukan oleh si arsitek, membuat sekian banyak simulasi, baik gambar ataupun maket gitu. Mungkin teman-teman yang dari arsitektur atau mahasiswa dari arsitektur cukup familiar. Model bangunan kecil, dia bikin sekian banyak karena harus melihat sekian banyak kemungkinan dari yang kecil sampai besar, kemudian disimulasikan seperti apa struktur bangunannya dari berbagai skala gitu ya, sampai dengan yang paling besar sendiri, kemudian cek seperti apa cahaya beneran gitu ya, artinya cahaya matahari ketika dilihat dari model itu, dibayangkan gitu di dalam ruangan itu akan seperti apa ruangan rumah itu, dengan memperhatikan beberapa bagian terus seperti itu. Dan ini adalah foto ketika rumahnya sudah selesai dibangun. Sama halnya dengan mungkin proyek atau kasus yang pertama tadi ya, mungkin orang langsung bisa melihat, oh kok unik sekali rumahnya gitu, atau kok aneh sekali dan sebagainya, berbagai istilah yang mungkin bisa muncul. Dengan kata lain, bisa dibayangkan kreatif ya yang membuat, karena kreativitas seringkali itu tadi terdeteksi awal dari sebuah hasil gitu, output. Meskipun nanti kita bisa lihat kuncinya sebenarnya justru pada proses. Ini adalah beberapa foto-foto rumah tinggal yang dirancang oleh Pak Adi Purnomo yang sebagai konsekuensi dari penelusuran yang tadi beliau lakukan. Nah, dua contoh tadi sebenarnya untuk menggiring ke persoalan bahwa creativity berkaitan dengan proses ataukah hasil gitu. Dan ketika kita bicara kreativitas, maaf itu teks yang atas harusnya tersembunyi dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa wis. Jadi yang pertama, kreativitas selalu berposisi sebagai sebuah kondisi sebenarnya, sebuah kondisi dengan kualitas tertentu begitu, yang nantinya diharapkan membuat output gitu ya berada pada satu kualitas tertentu juga gitu. Jadi seringkali kan dikaitkan dengan kreasi ya, jadi meng-create sesuatu gitu. Maka disitulah ada kreativitas gitu. Padahal sebenarnya ya di berbagai hal juga selalu ada kreativitas, tergantung seperti apa kadarnya gitu. Dan yang juga sering dilupakan sebenarnya, sebelum dia menjadi nanti hasil itu kan sebelumnya si pelaku itu tentunya melakukan creative thinking. Tapi kreatifnya sengaja saya beri tanda kurung dan warna abu-abu karena yang porsi di garis bawahi adalah berpikir itu sendiri gitu ya. Dan ketika kita coba pilah-pilah, kalau nanti dia dilakukan sebuah aktivitas untuk membuat hasil, itu nanti berkaitan dengan bagaimana dieksekusinya gitu. Kalau yang dari yang berpikir kemudian dia memutuskan mengambil langkah tertentu gitu, kemudian menyusun langkah-langkah, mungkin kita bisa katakan itu sebagai pendekatannya dia gitu, untuk menyelesaikan persoalan atau memecahkan masalah atau menuju ke solusinya nanti. Nah, yang seringkali
ada atau digunakan gitu ya. Itu saya sebut sebagai mungkin general way of thinking gitu. Jadi cara umum dalam berpikir yang sering juga sudah dilakukan. Mungkin di beberapa pembahasan ketika mencoba thinking dalam perspektif Islam, itu sebenarnya tidak menggunakan kata general itu, tapi justru lagi-lagi kata Western itu. Jadi cara berpikir Barat begitu. Tapi karena saya merasa apa ya, tepat ya kita dengan posisi Barat gitu. Karena sekali lagi sekian banyak umat Muslim itu juga hidup di Barat gitu. Jadi sepertinya lebih sesuai ketika ya kita sebutnya dalam tanda petik general way of thinking yang seringkali kita bisa cermati ya, banyak dalam bentuk mungkin berpikir divergen konvergen gitu ya, berpikir lateral atau horizontal dan sebagainya yang rasanya cukup banyak sudah dilakukan dan sudah diketahui gitu oleh banyak orang, terutama di bidang mungkin di bidang kreatif. Tapi sekali lagi sebenarnya kreativitas kan tidak hanya pada bidang kreatif, tapi di berbagai bidang sebenarnya. Gitu. Nah di sana ketika kita bicara general way of thinking itu beberapa ciri-cirinya antara lain sebenarnya didasari oleh konsep kecerdasan atau intelijensia manusia. Kalau kita ketahui mungkin pernah mendengar teori soal IQ gitu ya. Jadi beberapa peneliti ataupun para ahli baik di bidang psikologi ataupun di apa namanya itu neuroscience itu kan banyak membahas soal itu. IQ kemudian bergeser karena ada perdebatan, muncullah istilah multiple intelligences dan sebagainya gitu. Artinya berangkatnya dari konsep bahwa memang ada kategori-kategori kecerdasan tertentu yang itu dipercaya akan membuat kualitas kreativitas orang itu bisa berbeda-beda gitu. Ya sama halnya dengan misalnya kita bicara bangsa Arya itu ya berbeda dengan bangsa yang lain gitu. Ada benarnya karena mungkin genetiknya berbeda. Dan ketika bicara genetik, sebenarnya dia tidak langsung berhubungan dengan persoalan kreativitas. Karena dalam berbagai penelitian para ahli itu, creativity is not about genetics. Jadi kreativitas berkaitan dengan habit, dia sebutnya begitu. Karena kreativitas itu seperti halnya keterampilan yang bisa kita ubah, kita bisa menjadi lebih dari kondisi sebelumnya gitu. Sedangkan kalau genetik kan itu adalah hal yang inherent bawaan gitu ya, yang seringkali bahkan ada yang menyampaikan misalnya diingat-ingat saya dulu SD misalnya tes IQ poinnya berapa gitu ya, ketika dites sekarang itu angkanya nggak akan terlalu jauh dari situ, ya segitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau persoalan kreativitas di mana itu bisa berubah tergantung bagaimana kita sebenarnya proses yang kita jalankan, itu bisa berbeda sama sekali gitu. Kemahiran kita di sekian puluh tahun yang lalu dengan sekarang bisa jadi berbeda. Atau jangankan hitungan tahun gitu ya, hitungan pun bisa berubah. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan prinsipnya adalah membuat strategi yang terencana gitu ya. Itu juga hal yang cukup sudah diketahui lah bahwa ada planning gitu untuk menyusun sesuatu, maka kita bisa menciptakan sesuatu dengan cukup kreatif. Dan yang menarik juga adanya posisi persepsi yang dimana dia itu sebenarnya punya kondisi yang paradoks. Dia bisa mendorong kreativitas, di saat yang sama dia bisa merintangi kreativitas. Ini yang banyak dibahas itu adalah ketika membicarakan lateral thinking. Jadi kalau kita lihat lateral thinkingnya
Edward de Bono itu ya, mungkin rekan-rekan juga pernah tahu. Itu kan kita bisa posisikan dia sebagai general way of thinking lah untuk membentuk kreativitas. Pertanyaannya sekarang sebenarnya ada atau tidak gitu ya Islamic way of thinking, berbeda atau tidak, ataukah sebenarnya sama gitu ya, ataukah ternyata ada kadar samanya, ada yang berbedanya gitu, yang di situ kemudian menjadi apa ya, menjadi cukup menarik untuk coba dilihat hubungannya seperti apa dengan yang general way of thinking. Dan sepertinya di ranah ini juga tidak cukup banyak yang mencoba menggalinya lebih jauh, dan itu yang juga membuat penggalian persoalan creative thinking yang berangkat dari pandangan Islam itu kemudian tidak mengemuka gitu ya, tidak kemudian semasif general way of thinking, atau tadi kita bisa mungkin katakanlah sebut dalam tanda petik Western way of thinking gitu, untuk mengembangkan pemahaman kreativitas itu sendiri gitu. Nah, kaitan dengan tadi saya menyoroti lagi soal yang general way of thinking gitu ya. Mungkin kita juga sering ingat bahwa cara berkreativitas itu kaitannya dengan insight gitu ya. Insight itu bahasa tiba-tiba ada ide gitu, misalnya gitu. Yang sangat apa namanya itu sangat terkenal, kisah dari bangsa Yunani waktu itu ya, adalah kata-kata Eureka yang konon diteriakan oleh Archimedes waktu itu gitu ya. Yang ilustrasinya kan selalu begitu ya, dia tiba-tiba dapat menemukan sesuatu ketika dia berendam di apa namanya itu, kalau sekarang mungkin sebetulnya bathtub gitu ya, untuk mandi gitu. Kemudian dia teriak Eureka gitu, dia mendapatkan gagasan gitu, sehingga akhirnya banyak yang kemudian keliru bahwa kreativitas dia ditunggu aja nanti datang sendiri gitu, ilhamnya gitu. Jadi kita mungkin melamun aja, tunggu waktu, nanti akan muncul gagasan itu gitu. Nah, di sini kalau kita ini masih bicara di general way of thinking ya. Jadi yang di bagian atas tadi itu, di kisahnya kan kalau kita telusuri sebenarnya tidak sesederhana itu begitu. Jadi ketika Archimedes mendapatkan tugas dari rajanya waktu itu, kalau nggak salah namanya Hero ya, mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kapal besar, kapal terbesar yang pernah oleh bangsa mereka waktu itu, untuk mengirimkan sekian barang hadiah juga untuk sahabat, artinya para raja gitu ya di Mesir waktu itu. Dan Archimedes tentunya berpikir keras karena belum pernah membuat kapal sebesar itu, artinya kapal yang bisa cukup untuk mengangkut muatan sebanyak itu. Itu ketika disimak kisahnya itu cukup menarik. Kapal itu luar biasa besar sekali, memuat macam-macam. Bahkan di dalamnya itu ada kastilnya begitu untuk beribadah, membawa sekian ribu tentara, bahan makanan dan seterusnya gitu. Tapi Archimedes menelusuri terus, dihitung apa namanya itu bobotnya berapa, kategorinya apa saja, bahan kapalnya itu dari apa, beratnya berapa. Sebenarnya dia melakukan itu terus-menerus. Jadi tidak melamun terus-menerus, tapi dia menelusuri terus-menerus. Prosesnya dia jalankan gitu. Jadi proses panjang itu yang kemudian seringkali terskip gitu ya, dan tidak dibicarakan di persoalan kreativitas itu. Dan singkat kata kan akhirnya dia menemukan apa namanya itu hukumnya Archimedes itu ya, bahwa berat air yang apa namanya itu terpindah itu kalau dia sama dengan berat benda dalam hal ini kapal itu sendiri, maka dia akan mengapung.
yang kemudian waktu dia sudah melakukan sekian proses panjang, ketika dia mencoba merangkai semua hal yang tadi dia sudah hitung, dia kaitkan satu dengan yang lain, dia mendapatkan titik cerahnya kebetulan waktu itu dia lagi di bak mandi gitu ya, ketika melihat satu crown itu, mahkota itu mengapung di air, termasuk juga air yang melimpah keluar dari bak mandinya gitu. Nah, singkat kata, ketika kita lihat dalam kasus yang kategorinya general way of thinking itu, sebenarnya yang juga menjadi penting adalah prosesnya, proses berpikirnya gitu. Kalau dari kisah Eureka itu sebenarnya kan kemudian ke masa sekarang dikenal sebagai satu metode heuristic reasoning gitu kalau di dalam desain, mungkin termasuk di arsitektur gitu, di mana kata heuristik itu punya akar kata yang sama dengan kata Eureka, di mana kalau tidak salah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah penelusuran terus-menerus, di mana perhatiannya bukan hanya pada hasil akhir atau tujuan akhir, tapi juga menganggap sekian banyak hal yang dilalui itu juga penting. Jadi katakanlah kalau saya aslinya dari Malang mau ke Surabaya gitu ya. Kalau kita pakai topik listrik itu bukan soal penting, yang terpenting bukan hanya saya dari Malang nyampe ke Surabaya gitu, tapi dari titik Malang ke Surabaya itu di perjalanannya itu bagaimana, apa saja yang ditemui, dan semua itu sama pentingnya dengan tujuan akhirnya tadi gitu. Jadi kalau mungkin didiagramkan sederhana, langkahnya kan pasti berliku panjang, kadang-kadang nggak ngerti sebenarnya nanti dapat hasil atau enggak dan seterusnya ya. Tentunya ada bekal konsep yang dibawa gitu, tahu dia mau ngapain, kayak tadi Archimedes tahu dia akan membuat kapalnya harus kokoh dan seterusnya gitu. Dan dia juga menjumpai sekian batasan atau constraint. Tapi yang terjadi tadi sebenarnya sepanjang perjalanan yang rumit dan berliku, itu setiap bagiannya itu dirasa menjadi penting dan itu ditarik hubungan satu sama lain, maka disitulah sebenarnya solusi itu bisa dibangun. Dan di situ sebenarnya kondisi quality of creativity-nya itu juga akan bisa ditemukan. Dan ketika kita bicara di general way of thinking tadi itu menyoroti soal proses di dalam pembicaraan kreativitas, gitu. Pertanyaannya sekarang ketika dalam perspektif Islam seperti apa gitu? Apakah Islam juga menyoroti bahwa proses itu menjadi penting, proses berpikir maksudnya ya, menjadi penting untuk kita bisa menggali soal kreativitas gitu. Dan dalam hal ini sebenarnya saya ingin sharing sedikit yang dimuat di dalam buku ini. Bukunya cukup menarik karena memang membahas soal berpikir kreatif di dalam perspektif Islam gitu. Yang menulis adalah Profesor Jamal Badi namanya. Sebenarnya beliau itu, maaf saya lupa sebenarnya kebangsaan aslinya dari mana ya, tapi pendidikan tinggi pertamanya itu justru di Portland kalau nggak salah, artinya di Amerika gitu ya. Tapi belakangan beliau justru mengajarnya itu Asia Tenggara di kampus di Malaysia. Jadi di Islamic International University of Malaysia gitu ya. Dan juga halnya dengan Pak Mustafa Tajdin ini. Jadi beliau berdua itu cukup panjang merintis riset dan juga mencoba mengaplikasikannya di dalam pembelajaran di kampus. Dan pada akhirnya berhasil meyakinkan kampusnya perlu adanya mata kuliah khusus tentang creative thinking gitu. Dan saya ingat yang ditulis di buku itu mata kuliah itu diajarkan di 2
fakultas, satunya itu di Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Science, kalau salah. Nama fakultasnya menarik juga ya, gitu ya. Jadi berkaitan dengan revealing knowledge. Dan satu lagi di Fakultas Arsitektur dan Perencanaan, gitu. Ini juga jadi hal yang menarik. Ternyata ada mata kuliah creative thinking tersendiri ya, maksudnya yang dirasa penting oleh beliau berdua lah, gitu. Nah, di buku ini kemudian dibahas sebenarnya poin-poin pentingnya itu cukup ringkas, karena yang disoroti adalah pentingnya berpikir, gitu ya, yang ditekankan oleh Islam itu sendiri, gitu. Yang tadi akhirnya cukup relevan kan dengan beberapa poin yang kita seringkali temukan di dalam general way of thinking juga, itu di dalam bagaimana creativity itu bisa terbentuk melalui general way of thinking. Yang pertama yang dibahas di buku itu adalah berkaitan dengan konsep tafakur sebagai langkah awal kreativitas, gitu. Jadi tafakur disampaikan di situ artinya adalah berpikir sebenarnya, dan dibahas juga beberapa hal yang juga menarik dari arti kata, begitu ya, dari akar kata dan seterusnya, gitu, oleh beberapa sumber tertentu, para linguis Muslim tentunya, gitu ya. Karena dari akar kata tertentu memang bisa berbeda antara artinya itu pikiran, berpikir, gitu ya. Satunya itu menyoroti mungkin sebagai kata benda, satunya sebagai kata kerja, gitu. Al-fikr, gitu ya, itu pikiran, atau afkar kalau bentuk jamaknya, gitu ya, yang memiliki arti refleksi atas sesuatu, gitu. Berarti kan memikirkan atas sesuatu, mencoba mencerna sesuatu, gitu. Dan itu memiliki makna yang sama dengan tafakur. Dan di sini saya langsung keingat beberapa nama mahasiswa, misalnya di arsitektur ada mahasiswa kita Pak Andi ya, Muhammad Fikrar Claverio. Itu saya ingat betul karena cukup cocok, gitu ya. Orang tuanya memberi nama Fikrar, kemudian Claverio itu saya duga dengan cita-cita dia menjadi clever, gitu ya, menjadi pandai, gitu. Dan anaknya benar-benar menunjukkan kualitas berpikir, gitu. Itu alhamdulillah itu cocok sama namaannya dari orang tuanya. Dan di bagian ada linguis Muslim yang lain, Ibnu Manzur, gitu ya, di buku itu juga menyampaikan arti yang kurang lebih sama sebenarnya, tapi tafkir, gitu ya, itu berarti gagasan abstrak, sama halnya itu artinya pikiran. Tafakur sendiri berpikir, tapi proses reflektif, sama dengan yang disampaikan Al-Fairuz Abadi itu. Tapi hati-hati, kemudian sistemik, gitu. Melihat sesuatu, menyusun langkah-langkah yang sistematik. Itu kan sama ya dengan poinnya yang tadi disampaikan atau saya tulis di diagram yang sebelumnya, gitu. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa tafakur lebih luas lagi dari itu sebenarnya. Yang pasti tafakur itu kalau kita bicara himpunan, dia jauh lebih besar dibandingkan tafkir itu sendiri, gitu. Jadi berpikir lebih besar daripada pikiran sebagai hasil, gitu ya. Sementara berpikir itu spektrumnya jauh lebih lebar. Kalau tafkir menurut Malik Badri itu dia cenderung terbatas pada pemecahan masalah hidup, masalah tertentu lah, gitu ya, di saat tertentu, gitu. Sementara tafakur itu melampauinya, dia tafakur itu berkaitan dengan tujuan hidup si manusia itu sendiri, ya. Dia sepanjang hidup itu sebenarnya harusnya selalu berpikir, gitu ya, atas segala sesuatu. Itu menjadi menarik. Kenapa? Karena kemudian disampaikan dengan cukup cukup banyak, gitu ya. Ketika saya mempelajari buku itu, saya jadi ingat waktu itu di perbincangan Kick Andy ya, Gusmus ya kalau nggak salah, Pak Andi, dengan Andi Noya. Gusmus sempat waktu itu, saya lupa sih kalau detailnya, tapi beliau menyampaikan
perintah untuk berpikir itu ya sama banyaknya dengan perintah gitu di Quran. Gusmus dengan simpel menyampaikan begitu. Yang dicermati di buku ini juga hampir sama, meskipun dengan penggunaan kata-kata yang macam-macam. Apa artinya sinonimnya banyak gitu ya. Dan satu kata kerja fakaro ini, Quran itu menggunakan sebanyak 18 kali itu disampaikan oleh buku tadi, dengan rincian seperti yang mungkin bisa dibaca di layar gitu ya, Al-Baqarah ayat 219, 266, Al-Imran 191 dan seterusnya sampai Al-Mudassir ayat 18. Itu 18 kali menggunakan kata kerja fakaro itu. Nah, yang menarik sebenarnya digunakan tuh lebih banyak sebagai kata kerja dibanding kata benda. Jadi sekali lagi lebih menyoroti proses berpikirnya sebenarnya dibandingkan membicarakan hasilnya. Artinya konsentrasilah ke proses berpikir. Gitu. Hasilnya tentu sebagai konsekuensi akan juga akan baik. Dan yang menarik lagi, hanya satu ayat yang menggunakan kata kerja itu dalam sedangkan 17 ayat lain gitu ya itu digunakan dalam bentuk sekarang atau apa namanya itu present gitu ya, kondisi sekarang. Yang itu kemudian dianalisis menekankan ini sebenarnya menekankan pada kontinuitas proses gitu. Jadi bukan hanya bicara dalam kondisi yang sudah lewat. Dan dari 17 kata kerja yang dibentuk sekarang itu tadi itu digunakan dalam struktur jamak yang maksudnya mengisyaratkan pentingnya berpikir kolektif. Jadi bisa dibayangkan misalnya seperti kita banyak webinar gitu ya membicarakan mendiskusikan sesuatu itu sebenarnya juga bagian dari berpikir dalam bentuk yang disarankan sebenarnya oleh Al-Qur'an gitu ya. Karena diyakini akan lebih mungkin bisa jadi lebih tajam, lebih komprehensif gitu. Dan pada akhirnya dia akan menjadi daya dorong untuk terjadinya kreativitas. Gitu. Bentar saya cek waktu. Berikutnya sinonim tafakur gitu dalam Al-Quran juga disampaikan cukup banyak. Yang di situ ketika mempelajari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya langsung teringat itu soal apa namanya itu tahapan atau leveling kognitifnya taksonomi Bloom itu kalau kita di kampus kan selalu bicara itu dalam penyusunan kurikulum misalnya gitu ya. Mulai dari remembering, understanding sampai dengan yang puncaknya creating gitu. Tapi ketika dilihat di sini tuh berbeda adalah ada perhatian terhadap kedalaman tertentu gitu. Jadi di dalam taksonomi Bloom itu nggak ada misalnya gini, coba mencamkan dalam pikiran dan hati gitu misalnya, nggak ada. Jadi yang ada kan di situ memang semuanya sama kata kerja itu di taksonomi Bloom itu, tapi nggak ada yang punya misalnya level seperti tazakur itu misalnya. Kalau mungkin yang tabasyur memahami, understanding mungkin kurang lebih sama gitu ya, tapi yang beberapa yang lain bisa jadi di sini menjadi lebih tajam sekali disampaikan oleh Al-Quran melalui sinonim kata yang sebenarnya sama dengan tafakur tadi. Perhatian terhadap berpikir yang kemudian menjadi daya dorong kreatif itu selalu ditekankan dengan cukup banyak gitu ya dan sering gitu ya disampaikan, yang ujungnya itu sebenarnya adalah mencoba melakukan sesuatu itu dengan kualitas yang lebih baik gitu, kualitas yang terbaik lah gitu. Jadi caranya gimana ya, kualitas berpikirnya pun harus yang terbaik. Eksekusi itu proses selanjutnya memang, tapi berpikir itu akan membentuk bagaimana pendekatan kita terhadap sesuatu gitu. Yang juga menarik adalah diulas dalam perspektif Islam dan juga dimuat dalam Al-Quran itu adalah bukan hanya menyampaikan perintah-perintah untuk berpikir gitu, tapi
disampaikan juga tentang sekian banyak gaya berpikir yang bisa dilakukan. Nah, yang menarik lagi adalah disampaikannya itu kalau kita bisa apa namanya itu refleksikan gitu ya. Al-Quran seakan-akan melatihkan gaya berpikir itu terhadap pembacanya gitu ya, umat muslim misalnya atau mana umat manusia gitu ya, melalui berbagai bentuk penyampaian yang digunakan di situ. Sekaligus itu ya, penyampaiannya itu adalah untuk menggambarkan sebenarnya ada sekian banyak gaya berpikir yang bisa dilakukan atau digunakan gitu. Kalau di buku arsitektur yang sering kita pakai kan ada istilah thinking style gitu. Yaitu kan thinking style kan gaya berpikir. Tapi yang menarik adalah seringkali yang kita kenal di general way of thinking ya, itu kalau dalam desain dan mengarah ke creativity, thinking style yang utama adalah berpikirnya menyebar kemudian sempitkan gitu. Divergent convergent gitu. Nah, di sini tuh dikupas setidaknya yang ditemukan oleh Jamal Badi Mustafa Jin itu ada 15 gitu. 15 gaya berpikir yang di dalam mulai dari yang inkuisitif, keingintahuan, objektif gitu dan ini mungkin saya keluarkan sekalian biar tidak terlalu lama. Jadi yang sifatnya itu kemudian menyasar proses yang akan berbeda dalam perjalanan berpikirnya gitu. Ada yang kenapa penyampaian di Quran juga ada sekian banyak bentuknya pertanyaan gitu. Pertanyaan yang ada jawabannya langsung, ada yang kemudian sedikit disamarkan, membuat orang itu menjadi berproses gitu di otaknya gitu ya. Dan harapannya bisa jadi umat Muslim bisa menggunakan sekian banyak gaya berpikir ini sebenarnya gitu untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Dan ketika saya coba kaitkan dia dengan thinking style yang seringkali digunakan dalam general way of thinking gitu ya, atau katakanlah western way of thinking gitu ya, tentang divergent convergent gitu ya, bahwa itu satu frame thinking style, kemudian nanti di dalamnya ada metode-metode tertentu lah gitu. Misalnya saya ambil satu contoh gitu, ini diagram yang disusun oleh ada profesor namanya Nigel Cross gitu. Sebenarnya dia profesor desain produk. Nah, di dalam sini kalau kita coba terapkan tadi ada sekian banyak gaya berpikir. Nah, sebenarnya kan di dalam proses ini kalau setiap kali mencoba mengurai menyebarnya itu dengan gaya berpikir yang berbeda, ya tentunya akan semakin kaya kan. Jadi sesederhana itu. Jadi di dalam penekanan untuk menuju kualitas kreatif tertentu di proses kita, ya coba aja diurai ulang bagaimana sebenarnya kita berpikir sesuai dengan yang dimuat di dalam Al-Quran, di dalam perspektif Islam gitu. Sehingga kalau kita bayangkan bisa muncul permutasi yang sangat banyak gitu. Misalnya di proses di bagian yang pertama kita menggunakan gaya berpikir rasional. Kemudian setelah mengerucut kan kita coba pecah lagi kan, kita pertanyakan lagi gitu dengan misalnya gaya berpikir yang lain gitu. Itu kan sangat mungkin dan sah-sah saja terjadi dalam proses berpikir. Pertanyaannya kan mau apa enggak gitu, mau berpikir panjang atau enggak. Kalau saya kembali ke contoh yang tadi, yang Pak Adi Purnomo itu dalam satu forum internasional waktu itu saya menyimak ada satu pertanyaan dari arsitek bule gitu ya. Pertanyaannya sederhana, Pak Adi, Bapak setahun itu berarti mengerjakan satu desain itu atau bagaimana gitu? Karena beliau si bule itu nggak bisa membayangkan kok mau betah-betahnya menelusuri sesuatu itu dengan sekian panjang waktu gitu. Tapi ya mungkin Pak Adi Purnomo meyakini bahwa saya harus konsentrasi ke proses karena itu yang saya yakini bisa menemukan solusi terbaik gitu untuk kasus yang hadapi gitu. Di bagian akhir ini saya kembali ke diagram yang tadi awal. Diagram yang awal yang saya coba susun, mungkin tadi Pak Andi nyebutnya apa hipotesa gitu ya. Ya mungkin bisa jadi begitu ini. Diagramnya saya coba susun jadi bisa jadi salah di sana sini tuh. Tapi ya nggak apa-apa buat bahan diskusi. Tadi kita sudah lihat di peta yang general way of thinking ada dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian yang Islamic way of thinking tadi kita sudah
kupas hal pentingnya, yaitu soal tafakur, kemudian gaya berpikir itu ada sekian banyak dalam perspektif Islam. Yang menarik adalah dalam buku itu disampaikan sebenarnya tidak lantas menjadi sama memang gitu ya antara gaya berpikir atau jalan pikir Barat itu dengan Islam, khususnya ketika mengarah ke soal kreativitas gitu ya. Tapi tidak bisa dikatakan juga sebegitu berbedanya gitu. Jadi dari kajian yang dilakukan di dalam buku itu ditemukan hal yang sama dan ada hal yang berbeda gitu. Antara lain begini, di dalam perspektif Islam yang tadi ketika bicara berpikir, maka yang diyakini itu adalah berpikir itu rahmat ilahi semua orang gitu. Jadi benar-benar tidak menitik beratkan pada persoalan quality of intelligence ya gitu. Karena dari awal sudah diyakini bahwa persoalan kreativitas itu berkaitan dengan keterampilan. Genetik itu memang beda-beda, tapi persoalannya kalau kita bicara creativity is not genetic factor gitu. Beda dia dengan intelligences gitu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kesamaannya. Kalau tadi membuat strategi yang terencana gitu ya di dalam general way of thinking. Di perspektif Islam sama sebenarnya, tapi dalam posisi yang mungkin lebih fundamental. Mungkin seringkali menjadi kalimat yang kita sering dengar ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya gitu. Ya memang benar. Jadi yang ditekankan itu adalah keutamaan niat dalam setiap tindakan. Bagaimana kita bisa tadi memahami sesuatu dengan sebenar-benarnya gitu ya. Dari awal nggak niat kok. Dari awal dia nggak niat memahaminya kok. Misalnya mahasiswa dari awal datang di kelas nggak spiro niat nyimak Pak Andi misalnya gitu ya. Ya dia nggak akan bisa mengolah pikirnya topik itu di dalam otaknya sebenarnya. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang baik ketika dia berusaha membuat satu kreasi, misalnya ketika dia merancang gitu, mendesain. Poin yang ketiga soal tadi bahwa persepsi itu mendorong dan memperintangi kreativitas, terutama dalam pembahasan lateral thinking gitu ya. Nah, di perspektif Islam, justru Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sebagai alat perubahan mendasar sebuah persepsi gitu. Jadi menjadi tidak terlalu kuat lagi soal persepsi nanti akan merintangi atau bagaimana gitu ya. Karena dari awal kita punya alatnya untuk mencoba melihat sesuatu itu tidak hanya dari apa yang kita mungkin lihat kasat mata gitu. Tapi ada sesuatu di balik sesuatu. Dan itu disampaikan bahwa ya sebenarnya bukan soal dikotomi, lagi-lagi bukan dikotomi, bukan balik ke bukunya Eng Ai Kwang yang tadi gitu ya. Meskipun perbedaan-perbedaan itu ada, tapi yang menjadi menarik dan mungkin kita bisa pikirkan atau minimal mungkin saya renungkan sendiri gitu ya, itu bahwa ya setiap apa namanya, setiap kondisi, setiap peradaban gitu ya, itu memainkan peran gitu ya. Kemudian ada pengetahuan yang diakumulasikan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi kreativitinya itu memang kan sesuai dengan peradaban itu sendiri kan. Kita membayangkan waktu Henry Ford pertama kali membuat mobil itu adalah satu level kreativitas sendiri. Kemudian ketika mobil Tesla sekarang muncul gitu ya, yang paling baru misalnya gitu, itu juga level kreativitas tersendiri gitu. Dan dalam perspektif ini sebenarnya justru yang mungkin bisa dikedepankan adalah pandangan integratif sebenarnya. Dan kalau kita lihat perspektif Islam ataupun Barat, ya kita coba integrasinya di mana ya gitu. Sehingga disitulah sebenarnya yang bisa memicu kemajuan di setiap sisi gitu, setiap pihak. Jadi nggak ada gunanya juga terlalu mengeluh, nggak maju-maju, nggak kreatif-kreatif gitu ya. Dan pertanyaannya, sudah terbukakah kita untuk mencoba mengintegrasikan dan mencoba mencermati ulang gitu. Sebenarnya di perspektif kita itu ada kok apa namanya ya, mungkin arahan tentang sebaiknya berpikir itu seperti apa dan seterusnya gitu. Dan itu tinggal kita jalankan, karena tadi
sebenarnya kekayaan gagasan itulah yang bisa menyebabkan adanya perubahan titik balik gitu dari suatu kualitas umat gitu. Rasanya mungkin itu Pak Andi. Mohon maaf mungkin Terima kasih. sedikit lebih saya kembalikan Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devri. Ini kalau kita berbatas ya dengan waktu yang telah kita tentukan kelihatannya berlebih, tapi saya melihat karena kita mulai tadi pada pukul 19 ya 37 atau 38, kemudian kita akan juga berakhir kurang lebih 30 menit ya Pak, 1 jam ya Pak Devri sudah menyampaikan. Baik, tadi banyak hal ya, jadi ada 3 hal yang sudah disampaikan oleh Pak Devri. Yang pertama adalah tentang satu hipotesa atau statementnya yang mungkin melihat ada satu dikotomi gitu ya, pandangan Barat dan Islam terhadap kreatif ya, yang dilihat lebih pada prosesnya begitu. Nah kemudian yang kedua menunjukkan atau bukti-bukti contoh dalam studi kasus. Kemudian yang ketiga mencoba untuk melihat menukik lebih dalam berkaitan dengan bagaimana di pandangan Islam melalui satu referensi bukunya tentang creative thinking. Nah kemudian di akhir justru kemudian melihat ada satu celah gitu ya. Jadi sebetulnya bukan dikotomi, tapi mungkin ini adalah satu usaha untuk mengintegratifkan ya atas 2 pandangan tadi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 20 menitan ya, kalau saya membaca di sini 21 menit ya. Kita akan mencoba untuk di sesi yang pertama untuk diskusi ini saya membuka pertanyaan untuk 10 menit bertanya. Ada 2 penanya. Saya minta mungkin saya akan mendahulukan dari mahasiswa, dan kemudian yang kedua secara umum yang hadir di ruang daring ini. Monggo silakan dari partisipan. Belum terlihat ada resen. Pak Andi, ya. Husni Abdul Rahman, ya. Baik, bismillah. Silakan. Perkenalkan, saya Fadul Rahman Rashid dari arsitektur juga, seperti Bapak-Bapak sekalian. Jadi kebetulan Bapak juga di bidang arsitektur. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila kreativitas kita itu terbatasi oleh syariat? Yang pertama, misal ini, kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan sebuah tempat yang itu berpotensi pelanggaran syariat. Misalnya, kita disuruh membuat hotel, namun nggak jelas hotelnya itu buat apa. Naudzubillah, misal apabila hotel itu dibuat untuk lokalisasi atau untuk tempat maksiat lainnya, itu bagaimana? Terus bahkan misal bagaimana kalau kita ditawari proyek membuat rumah ibadah, itu bagaimana Pak? Rumah ibadah agama lain maksudnya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita juga punya proyek, ditawari proyek yang gede, tapi di situ banyak syubhatnya itu, misal banyak kasus banyak praktek suap, terus habis itu ada pokoknya kayak pihak-pihak yang kurang baik gitu. Apakah proyek itu tetap kita terima dan kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka atau bagaimana, Pak? Mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit bergeser ke hukum. Mungkin Pak Devri atau Pak Andi bisa menjawab. Oke, mungkin belum dijawab dulu ya Pak Devri. Kita tunggu untuk penanya kedua. Saya silakan mungkin dari umum Pak Bambang Gatot. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Devri. Mungkin saya tidak sependapat dengan bukunya Jamal Badi atau bukunya Aikwang tadi. Saya justru lebih menekankan kepada di Al-Quran itu sudah banyak tentang kita didorong untuk bekerja dan berzikir. Jadi bukan berpikir, berzikir.
Kalau berzikir itu sekitar 260-an perintah untuk berzikir mengingat Allah. Bekerja juga banyak. Kalau boleh saya kutip di surat Al-An'am, walikul darajatun amalu. Jadi di sana dikatakan manusia disuruh bekerja karena di sana dapat derajatnya. Kemudian di surat Ar-Jumu'ah dikatakan bahwa bertebaranlah setelah sholat, bertebaranlah untuk bekerja. Kemudian di surat At-Taubah 105, wakuli malu fa'syaralau, bekerjalah kamu karena nabi-nabi juga bekerja, dan lain sebagainya, surat tentang bekerja. Kemudian tentang zikir lebih banyak lagi, di surat Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zikrullah, jadi disuruh berzikir pagi dan petang gitu. Kenapa? Karena pikir itu berhubungan dengan panca indera. Justru zikir itu menutup panca indera. Begitu. Makanya saya tidak sependapat dengan buku ini, karena betapa Al-Quran itu mendorong kita untuk bekerja dan beriman, bertakwa. Iman dan takwa itu ada di hati. Nah, 260-an perintah untuk berzikir itu jelas-jelas. Cuman itu Pak Andi. Nggih, matur suwun. Nggih. Maaf Pak Devri, ini sebelum dijawab, karena kita masih punya waktu ya, saya memberikan kesempatan kepada penanya berikut. Jadi kita simpan Pak Devri, tadi ada 2 pertanyaan disampaikan oleh Saudara Fatur Rahman dan Pak Bambang Gatot. Mungkin ini ada mahasiswa yang juga akan menyampaikan pertanyaannya, Mas Husni Mub. Monggo silakan, Mas Husni Mub. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, tadi kan disampaikan bahwa Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa kita ada perintah untuk bertafakur dengan kontinu dan kolektif tadi. Nah terus tadi di akhir slide itu juga ada Al-Quran dan Sunnah merupakan alat perubahan yang mendasar dari persepsi. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita itu untuk mengaitkan proses kreativitas untuk bisa menunjang keimanan kita. Soalnya dari pengalaman kami mungkin itu ketika proses mendesain itu kita hanya berfokus pada konteks desain itu sendiri. Jadi tanpa mengaitkannya dengan konsep tafakur tadi. Dan mungkin kebanyakan orang masih terkesan membeda-bedakan antara ilmu eksak dengan ilmu agama. Jadi gitu Pak yang saya tanyakan, bagaimana cara mengaitkan proses kreativitas untuk menunjang keimanan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, monggo Pak Devri, dan karena ini mungkin bukan sidang tugas akhir, jadi monggo Pak Devri memberikan sesuatu, dan mungkin kita akan juga bisa buka ya di tengah pertanyaan tadi itu ada satu diskusi yang kita mencoba nanti untuk mencari sebuah jawaban gitu ya dari beberapa hal yang tadi disampaikan. Nah, mulai dari Mas Fatur Rahman berkaitan dengan plus minusnya ya sebuah tujuan gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Bambang Gatot yang lebih juga melihat apakah kemudian faktor zikir itu menjadi bagian yang lebih utama gitu ya dari proses berpikir tadi. Dan kemudian Mas Husni Hub coba ingin melihat ya bagaimana mengkaitkan antara proses ya berpikir atau kreatif ini dengan berpikir dan kaitannya dengan mungkin nilai value ya dipahami di dalam referensi Al-Quran dan hadis. Monggo silakan Pak Devri. Oke, matur Pak Andi. Ya, tadi serasa lagi di sidang Pak Andi. Tidak ada pion. Yang pertama mungkin sesuai urutan Fadlur Rahman, makasih. Tadi disampaikan oleh Fadlur Rahman sendiri tadi mungkin lebih ke arah itu tidak menanyakan ke persoalan kreativitas itu sendiri ya Rahman ya, tentang pertanyaan tadi menurut saya lebih menyoroti soal sebuah keputusan gitu, keputusan
yang akan diambil oleh seseorang, atau dalam kasus pertanyaan tadi mungkin secara spesifik ya seorang arsitek gitu ya misalnya, atau perancang ketika ada satu kondisi atau konteks yang sebenarnya membawa ke keburukan. Nah, tadi mungkin belum sempat saya singgung, tadi terlewat. Jadi kreativitas kita berangkat dulu dari kreativitas ya. Bahasannya itu sebenarnya satu hal yang pada posisi yang seringkali cukup netral. Dia bisa dibawa ke pembicaraan beragam konteks. Gitu. Disebutkan di berbagai definisi itu ada yang menyampaikan lintas budaya, lintas agama, lintas ras, lintas bangsa dan sebagainya. Artinya ketika kita bicara kreativitas itu bisa dimiliki, bisa dilatihkan, bisa dimahirkan oleh sekian banyak pihak dan juga untuk sekian banyak kepentingan, Pak Roman. Jadi betul tadi yang disampaikan, ya. Sehingga yang tentunya yang tadi kita sedang bicarakan kreativitas dalam konteks untuk sebuah hal yang baik ya. Jadi misalnya kita lihat atau pernah mungkin di film gitu ya, ada film kisahnya perampokan gitu ya, si perampoknya itu sangat kreatif gitu. Itu kan dia juga punya kreativitas gitu. Tapi tentunya dalam konteks yang kita bicarakan kreativitas yang untuk tujuan yang baik, itu satu. Tapi pertanyaannya Pak Abdurrahman tadi kan lebih ke arah tentang sebuah keputusan. Menjawabnya memang harus secara cukup jelas konteksnya. Misalnya gini, apakah sekian banyak hal tadi itu diketahui di awal? Apakah si perancang mencoba mencari tahu tentang hal itu gitu ya? Karena ada hal yang mungkin tidak kecuali kalau objeknya dari satu tipologi kemudian sudah sangat jelas gitu ya, misalnya sebuah katakanlah bar gitu, tempat orang mabuk-mabukan dan sebagainya, sebagai sebuah tipologi objeknya kan jelas ya, paham ya menurut saya. Jadi dari situ sebenarnya si perancang akan bisa langsung memutuskan kan dia akan menghadapi apa gitu, dan dia bisa mengambil satu keputusan, artinya dia menolak atau dia terima gitu. Tentunya kalau diketahui di awal punya satu kondisi yang cukup meyakinkan bagi dirinya untuk menolak gitu. Tapi ada juga dalam konteks lain itu kemudian baru muncul belakangan, itu tidak jarang ya Pak Andi ya, ada hal seperti itu. Artinya objek itu tiba-tiba katakanlah fungsinya berubah atau fungsi di dalamnya itu bertambah kurang misalnya gitu ya, dan tidak semua hal kemudian bisa diketahui di awal, Pak Abdurrahman gitu. Jadi ya tentunya ada hal yang kemudian menjadi tanggung jawab si perancang karena di awal dia sudah tahu, dan ada hal yang dia tidak ketahui di awal. Jadi mungkin seperti itu ya gambarannya. Jadi dalam satu kondisi realita di kehidupan. Nanti mungkin Pak Andi juga bisa sharing dari beberapa kasus-kasus yang mungkin pernah berlangsung gitu ya. Ya tentunya kalau untuk case menggunakan kreativitas tapi merancang atau mendesain satu objek yang kemudian akan berakibat pada suatu keburukan, ya kalau pendapat saya ya dia harus ditolak gitu aja. Jadi ya jangan masuk ke kolam itu gitu. Karena seperti tadi disampaikan, kalau bicara kreativitas dia sebenarnya di awalnya pada kondisi yang netral kan ya. Jadi tapi kita kalau kontekskan pada kreativitas untuk tujuan baik dan tujuan buruk, itu kemudian langsung menjadi berbeda, itu menjadi jelas batasnya gitu. Moga-moga cukup menjawab ya Pak Abdurrahman. Mungkin yang lain Pak Devri masih ada dua pertanyaan. Oh iya, baik. Ya. Pak Gatot, Matenon Pak Gatot, tadi Pak Gatot mungkin menyampaikan pendapat gitu ya. Cuman memang tadi konteksnya begini Pak Gatot. Artinya terlepas nanti Pak Gatot memang sepakat atau tidak sepakat dengan bukunya
Jamal Badi tersebut ya. Tapi buku itu sebenarnya dalam konteks dia secara spesifik menyoroti persoalan creative thinking atau persoalan thinking gitu. Jadi kalau pembahasan yang tadi persoalan misalnya perintah untuk bekerja gitu ya, artinya menggunakan daya upaya sebagai satu hal yang kita miliki sebagai umat manusia gitu. Karena kita punya daya pikir, punya tenaga untuk melakukan sesuatu gitu. Saya pikir saya sepakat dengan tadi disampaikan Pak Khatib bahwa hal itu ya tentunya harus dilakukan. Gitu. Tapi kalau tadi yang saya sempat singgung di buku yang dimuat di membahas creative thinking, dia memang cukup terbatasi untuk membahas ke persoalan berpikir. Konteks itu yang tadi diangkat gitu Pak Khatib. Yang berikutnya ya Pak Andi untuk Husni ya. Husni. Oh iya. Jadi yang kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang tadi disampaikan oleh Pak Devri di akhir pandangan Islam terhadap kreativitas thinking. Tapi tadi maksudnya Pak, pertanyaan di sini kalau nggak salah bagaimana mengintegrasikannya gitu ya. Untuk kadang-kadang satunya itu seringkali gitu fokusnya justru fokus ke persoalan creativity terhadap si objeknya itu sendiri gitu. Dan bagaimana sebenarnya supaya kita sebenarnya nggak lepas begitu aja gitu. Nah, ada hal juga yang menarik Husni, itu dibahas juga di dalam pembahasan creative thinking in Islamic perspective itu gitu. Bahwa satu hal yang juga menjadi cukup berbeda adalah di dalam Western way of thinking gitu ya, itu memposisikan kreativitasnya itu seakan-akan bebas nilai gitu. Dan itu berlangsung cukup panjang gitu ya. Sedangkan yang bisa dikaji di dalam perspektif Islam itu tentunya tidak begitu saja bebas gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di merespon Fadlur Rahman tadi ya. Itu satu contoh bahwa dari sejak awal pun creative thinking dimaksudkan di dalam perspektif Islam itu tidak bebas nilai. Dan juga dibahas bahwa beberapa pemikir Barat, katakanlah di kemudian waktu ternyata kritisi ulang tentang posisi creativity yang bebas nilai yang mereka kemukakan, karena mereka anggap itu memicu adanya satu dark side of creativity gitu. Jadi sisi gelap kreativitas. Jadi mungkin jawaban saya untuk Husni begitu. Jadi karena dari awal dia diyakini ini nggak bebas nilai, maka semestinya dari awal pun sudah tersetting menggunakan approach pandangan yang dia tidak terlepas Husni dengan ketika kita misalnya merancang gitu ya. Katakanlah misalnya dalam konteks apa Pak Andi, misalnya hal sederhana gitu ya, merancang rumah tinggal gitu. Kan ketika kita cermati objeknya, kita juga memikirkan hal-hal yang kemudian bisa menjaga kualitas yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam tentang rumah tinggal itu sendiri gitu. Maksud saya begitu. Itu mungkin contoh yang cukup simpel gitu ya. Moga-moga menjawab juga untuk Husni. Baik, terima kasih Pak Devri. Sebelum saya akan buka satu sesi yang kedua ya, meskipun kita belum sampai pada satu kesimpulan, di sini telah hadir juga ya beberapa senior kita gitu ya, yang saya ingin juga meminta ya pendapat dari beliau-beliau ini agar kemudian menjadi satu jawaban-jawabannya menjadi satu diskusi yang menarik gitu ya, untuk melengkapi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Devri. Meskipun nanti kita fokus pada materi yang disampaikan Pak Devri tadi, mungkin perlu ada satu penguatan gitu ya. Baik, di sini ada Pak Adi Supriyanto, ada Pak Agus Rubianto, ada Pak Wahyudin Zuhri, atau Mas, ini saya membaca Mas Baba di sini. Jadi monggo saya akan mulai dari Pak Adi Supriyanto. Mungkin ada hal yang bisa dicermati gitu ya dari diskusi kita pada malam hari ini tentang creative thinking dan pandangan Islam. Monggo Pak Adi. Profesor Adi.
Alhamdulillah. J. Profesor Adi Supriyanto. Ya, beliau ini WR1. Iya, ya. Pak. Matur suwun Pak Iya, Adi. Pak. Agus Matur nuwun Pak Rubianto. Devri, Pak Andi, matur nuwun. J. Saya mohon maaf saya Pak tadi terlambat, J. ada tamu nggih Pak tadi. J. Jadi alhamdulillah. Ngapunten mungkin pendapat saya mungkin agak sedikit nyeleneh sedikit. J. Saya selalu berpikir bahwa kreativitas itu urusannya tidak pada manusia. Jadi kreativitas adalah jadi kalau kami menganggapnya Pak, kreativitas itu sebetulnya semacam sesuatu yang sudah ada. Terus kita itu hanya tinggal menangkap saja kreativitas itu. Kalau bagi saya gitu. Jadi manusia itu hanya cukup membersihkan batinnya saja untuk menangkap ide-ide kreatif yang sudah disediakan. Jadi mungkin agak beda gitu. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Tapi saya berpendapat begitu. Jadi kita cukup membersihkan batin kita, Pak. Kita cukup membersihkan. Jadi artinya mungkin ada kaitannya dengan zikirnya Pak Bambang Gatot dan sebagainya dalam rangka untuk membersihkan batin. Itu sebetulnya ide kreatif itu sudah bertebaran di sekitar kita. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Iya, karena kita terlalu banyak berpikiran yang aneh-aneh sehingga tidak mampu menangkap, magnet kita tidak cukup kuat untuk menangkap ide-ide kreatif itu gitu. Jadi tidak ada yang, maksud saya, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu sumber kreativitas, artinya kreativitas itu sudah tercipta juga gitu. Jadi artinya sejak dari sananya sudah ada kreativitas karena sumbernya juga sudah lama ada, maka karyanya berupa kreativitas juga sudah lama ada. Nah, kita tinggal bisa menangkapnya atau tidak gitu. Jadi menurut kami justru yang kita hilang di khasanah orang Muslim itu adalah cara belajar kita mengikuti orang Barat, tidak mengambil dari khasanah kita sendiri. Jadi cara kita belajar itu betul-betul mengekor orang Barat. Padahal orang Barat itu banyak yang sudah mendeklarkan diri nggak bertuhan, gitu. Sedangkan beda dengan kita. Gitu. Kenapa kita mengekor? Jadi artinya kalau kita mau kembali ke khasanah kita, mestinya cara belajar kita tidak demikian. Tidak demikian. Selalu kita mengambil jalan cara berbeda. Ujungnya sama. Karya-karyanya akan sama hebatnya, tetapi melewati gang yang berbeda. Gitu karena dan ini lebih cepat. Kalau mengikuti metode orang Barat itu kita banyak trial errornya. Tapi kalau mengikuti metode yang diwarisi oleh kaum yang bertuhan ini kita nggak banyak trial errornya. Karena kita dituntun banyak petunjuknya di situ. Jadi tidak banyak berlangsung proses trial error dan kita mestinya lebih cepat maju daripada yang tidak tertuntun alias trial error di laboratorium itu. Ya. Jadi itu pendapat kami Pak Mates. Ngapunten. Ya. Matur sangat Pak Adi. Ya. Ini mengingatkan kita Pak ya, lompatan besar yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di abad 8 sampai 11 itu banyak dan beribu gitu ilmu dan mungkin kalau kita tanya sekarang banyak kitab sebetulnya atau buku yang menjelaskan itu. Salah satunya yang terakhir kemarin diungkapkan kembali tentang buku tentang optik ya yang oleh ilmuwan Muslim. Jadi artinya creativity itu mungkin sudah terbukti sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa sumbernya harus jelas. Jadi mungkin istilahnya seperti cermin ya Pak Adi. Jadi hati ini seperti cermin untuk menangkap isyarah atau mungkin menangkap pengetahuan atau ilmu yang sebetulnya sudah ada gitu ya. Jadi baik, saya minta Pak Prof. Agus Rubianto. Monggo Prof. Agus ya, ini menarik ini Pak. Saya Pak Baba aja dulu. Oh Pak Baba, monggo. Ya, ini beliau ini kan tadi dipanggil Pak Adi, nanti saya penutup aja. Oh siap, jadi monggo Pak Baba, silakan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan Pak Devri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Andi, nama saya sebetulnya Bambang Alamsyah.
Oh, alhamdulillah. 10, Pak. Iya. Ji, Pak Bambang, matur suwun. Ya, ini menarik ini diskusi kita tentang kreativitas dalam arsitektur dikaitkan dengan Islam ya. Menurut saya yang pertama, pandangan saya bahwa sesungguhnya kreativitas itu adalah bersifat universal, Pak. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Jadi dalam hal kreativitas menurut hemat saya itu adalah untuk semua manusia. Makanya kalau kita simak di dalam Al-Quran, itu salah satu ayat mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah itu sebetulnya telah menganugerahi kita dengan potensi yang kalau dalam istilah sains modern ya, yang dikembangkan oleh Pak Ari Ginanjar, itu ada intelektual, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Nah, artinya bahwa manusia itu sebetulnya sudah ditanamkan, setiap manusia tidak terkecuali juga yang Muslim ataupun juga non Muslim gitu. Maka kita kenal dengan istilah otak kanan, otak kiri, otak tengah. Nah, kalau tadi Mas Depri tadi kan menyebutkan ada 17 ayat ya, yang menyebutkan afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang potensi yang ada pada diri manusia. Nah, jadi yang pertama, kembali saya tekankan bahwa potensi kreativitas itu adalah dianugerahkan kepada semua manusia. Nah, kalau tadi Mas Depri juga menyebutkan tentang orang Timur itu lebih kreatif dari orang Barat, tidak juga, ya kan? Allah mengatakan walillahi masyriq wal maghrib. Jadi timur barat itu milik Allah. Jadi sekehendak Allah, apakah dia mau menerbitkan orang kreatif di timur maupun di barat. Karena di dalam sejarah peradaban kan kita mengetahui dalam abad klasik Islam justru orang Islam lebih kreatif. Hanya sekarang ini aja kita kalah dengan orang barat. Ya, tapi secara manusia itu sebenarnya potensi itu sudah sama diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Nah, berkaitan dengan arsitektur, saya kira ini tergantung kepada bagaimana tadi Pak Bambang Gatot mengatakan bagaimana kita mengungkapkan kreatif itu dengan metode, karena metode itu kan berkaitan dengan pembelajaran kan. Nah, makanya kita di arsitektur ada mata kuliah yang pada intinya itu bagaimana membuat mahasiswa itu supaya terlatih untuk kreatif. Nah, jadi saya kira berkaitan dengan kreativitas tadi tidak tergantung kepada orang barat ataupun orang timur gitu kan. Nah, tergantung kepada potensi yang ada di dalam diri kita. Dan saya sependapat tadi bahwa potensi di dalam diri kita itu sebenarnya bisa kita munculkan dengan ibadah yang kuat ya. Makanya orang yang sering tahajud itu kan berpotensi untuk bisa kreatif ya, memunculkan potensi yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, jadi saya kira mungkin itu pandangan saya terhadap kreativitas. Jadi saya kira mudah-mudahan kalau orang Islam rajin beribadah mahasiswanya, ataupun orang Kristen juga rajin beribadah dengan agamanya, insya Allah muncul kreativitas itu dalam diri kita. Hanya memanfaatkan tadi tergantung kepada fungsi dan tujuan. Saya kira mungkin itu Pak Andi. Matur suwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Pak Bambang Alamsyah. Ini jadi mohon maaf ini saya baru perso kalau panjenengan ini kakak kelas kami ini. Baik. Ya, matur suwun. Pak Dewi ini saya lanjut ke Pak Agus Rubianto ya. Pak Agus, monggo Pak Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Bambang senior. Tadi Pak Bambang sudah merangkum sangat luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja kepada kita semua bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat semesta ya, ada sekitar 800-an lah. Tadi juga disebutkan oleh Pak Andi bahwa ilmuwan-ilmuwan dulu mulai ilmu Al-Haytham ya, kemudian mulai dari penemuan cahaya ketika Eropa dalam kegelapan, Islam yang mencerahkan gitu kan. Ya, Islam is die Sonne in Abendland gitu kan kalau dalam bahasa Jermannya itu. Dan ini tentu harus membangkitkan pada kita semua bahwa saya sering menyitir ya ITS itu. ITS kalau saya singkat ikhtiar, tawakal dan sabar. Jadi ikhtiarnya itu ada dua, yaitu ikhtiar batin dan dohir. Gitu ya. Jadi tadi dikatakan Prof. Adi juga, Pak Bambang juga mengatakan bahwa seseorang yang sering itu sholat tahajud, ya, sholat lail, sholat malam begitu, itu apa namanya itu di dalam brainnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian jangan lupa bahwa ikhtiar itu baik batin maupun dohir maupun batin. Jadi dua-duanya ini dibutuhkan. Tapi berikutnya yaitu tawakal, gitu ya. Jadi sudah pasrah lah, gitu ya. Tapi kudu ikhtiar dulu. Maka kreativitas dikatakan Pak Devri tadi luar biasa ini. Ini menjadi apa namanya pengingat bagi kita semua ya. Dan termasuk masjid kita ini kan namanya Masjid Manarul Ilmi. Iya. Menara ilmu. Ayat-ayat semesta itu ada 800. Dan setiap Selasa kita kaji itu di dalam kajian pada subuh ya oleh Prof. Agus Purwanto. Itu mulai dari apa namanya ayat-ayat alam, cahaya dan sebagainya, dan demikian pula ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada. Demikian tambahan dari saya Pak Andi. Ini, ya, matur suwun sangat ini. Andi ini mau izin salam hormat sama Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun Pak Agus Rubianto. Mungkin ini karena kita juga punya waktu yang sangat terbatas. Saya teringat sekali Pak Agus Rubianto dengan tadi yang disampaikan Pak Adi maupun Pak Bambang itu dengan ada istilah basiro dan nadhiro Pak ya. Jadi basiro yang tampak dengan mata yang kita bisa lihat dan kita cerna dengan akal, tapi ada yang nadhiro juga yang tidak, yang penglihatan batin yang harus kemudian itu diasah kalau menurut Pak Bambang tadi, bagaimana kemudian metode melatihnya ya, dengan mengingat ya, sang kreator gitu ya, mengingat sang kreator. Kemudian Pak Adi menyampaikan ya kita harus membersihkan hati kita untuk bisa menangkap ya, sinyal dan menangkap cermin ya, melalui cermin batin ini terhadap apa-apa yang menjadi sudah dikreatkan oleh sang maha kreator gitu ya. Baik Pak Devri, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin dari diskusi ini Pak Devri ingin tadi menyampaikan sesuatu ya. Saya mengingat dua hal. Yang pertama tadi tentang tazakur ya, bagaimana kita memahami antara pikiran dengan hati kita. Ini tadi sudah disebutkan di dalam salah satu clue ya yang tadi disampaikan, ada tazakur dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana mengintegrasikan tadi, kita tidak sedang mendikotomikan antara pandangan barat dan tapi bagaimana kemudian setiap insan itu membuka dirinya ya untuk meletakkan ya, cermin itu untuk menangkap yang tadi, bisa memahami antara apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, apa yang dalam pikirannya dan apa yang ada dalam hatinya. Monggo Pak Devri mungkin bisa menguatkan pernyataan ya. Paling tidak ada tambahan lagi rasanya tadi. Terima kasih Matur Nuwun untuk Bapak yang tadi menambahkan, Pak Bambang Alamsyah, Matur Nuwun Pak. Jadi beberapa poin tadi saya sangat sepakat. Jadi beberapa hal digarisbawahi oleh Pak Bambang. Satu soal creativity itu
posisinya memang universal gitu, dan memang itu sebabnya kenapa tadi menjadi bisa kita kritisi ulang gitu, ketika seringkali diskusi yang berlangsung kan soal dikotomi, seakan-akan itu kok dianugerahkan bangsa Barat, misalnya kemampuan itu, padahal tidak ada urusan dengan itu gitu. Tapi pertanyaannya justru kepada masing-masing diri si manusia, terlepas dia ada di timur, barat, utara, selatan gitu ya, tua, muda dan sebagainya, background pengetahuannya apa, pendidikannya apa gitu. Jadi saya pikir ini sudah sangat banyak dirangkum Pak Andi. Jadi saya tidak ada tambahan. Matur nuwun Pak Andi. Saya kembali ke Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini mungkin satu tradisi yang menarik ketika TPKI mencoba untuk menyusun agenda-agenda kita untuk masuk dalam beberapa kajian-kajian yang ya sebetulnya ini menjadi habit ya, habitual yang tadi istilah Pak Devri. Kita akan semakin kreatif ketika kita membiasakan untuk mengkaji hal-hal yang insya Allah bisa kita dialogkan gitu ya, untuk tidak membatasi pada sekat-sekat pengetahuan, tapi lebih kepada bagaimana kita memahami dalam kehidupan ini. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rasanya waktu sudah tidak bisa kita bendung, meskipun semua pihak atau ingin berkontribusi untuk tema ini. Saya rasa dengan rangkuman yang secara umum tadi kita sudah sebutkan di dalam beberapa pernyataan-pernyataan akhir dalam diskusi kita ini, saya justru ingin menyampaikan kepada pihak TPKI untuk membuka ruang ya untuk masuk pada pemahaman-pemahaman tentang creativity yang mungkin belum sempat terungkapkan ya pada diskusi pada malam hari ini, bahwa bagaimana abad 8 sampai 11 ya para ilmuwan Islam itu justru sampai hari ini kita akan mengakui dan mungkin belum bisa terulang lagi gitu ya apa yang dilakukan mereka. Justru keinginan tahuan kita untuk lebih dalam gitu melihat proses. Tadi Pak Devri sempat melihat bahwa kita kadang-kadang tertutupi ya di hasil akhir itu tentang proses bagaimana mereka melakukan. Jadi ada satu hal yang kadang kita lupa, bahwa tadi nadhiro atau mungkin mata batin itu juga merupakan bagian dari proses di dalam menalar kita ya, agar kemudian menimbulkan satu creativity dan inovasi ya yang akan muncul ya di sana. Dengan demikian pada diskusi malam hari ini dengan tema creative thinking kita akan akhiri, dan sebelum saya mengakhiri saya akan kembalikan kepada host ya pada malam hari ini Mbak Vanda, matur nuwun sangat, dan nanti mungkin akan kita mohon juga mungkin ditutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Andi. Baik, terima kasih untuk partisipan yang hadir pada malam hari ini, baik dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman dari mahasiswa. Untuk kajian TPKI selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut terkait tema dan juga pemateri. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vanda, saya menyelat sebentar ya. Ini mohon maaf. Ada tamu soalnya. Siap. Pak Devri sama Pak Andi ya, terima kasih banyak sudah berkenan ya, memberikan materi moderator ya. Jangan kapok ya kalau diriuk lagi. Siap Pak. Sama-sama Pak Menteri. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Devri, Pak Andi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini pesertanya paling banyak nih tadi saya lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Ya, terima kasih semuanya, Prof Adi juga, ada Prof Kartejo juga, Prof Agus dan Bapak-bapak Ibu yang lain. Nggih. Matur nuwun, ngapunten, saya mohon maaf. Monggo ditutup Mbak Vanda kalau mau ditutup. Doa mungkin Mbak Vanda bisa Pak Wahyudin, monggo Pak Wahyudin. Pak Wahyudin untuk ya agar berkah ini pertemuan kita pada malam hari ini. Monggo Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, monggo Pak Wahyudin. Insyaallah. Monggo kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadil fadhil lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun sangat. Terima kasih Pak Andi. Partisipan, Pak Mas Kami semua partisipan juga yang hadir. Pak Fanda terima kasih ya sudah di tadi. Tadi itu juga kebetulan imamnya baru, imam masjidnya baru. Oh iya. Bacaannya bagus, saya sampai terkesan lupa. Pak. Kalau kelewat jam itu lupa saya. Jadi kita punya tambahan imam baru sekarang. Gitu. Monggo. Akan. Matur suwun sangat. Alhamdulillah. Saya izin end meeting ya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.